Ya, halo teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang laporan keuangan perusahaan. Sebelum nanti video summary Lo Keng Hong rilis bulan Juni, seenggaknya kita familiar lah. Apa sih itu laporan keuangan? Cara bacanya gimana gitu kan? Nah, untuk mendapatkan suatu laporan keuangan, kita bisa download langsung dari website ini, idx.co.id. Ini adalah website resmi BEI, Bursa Efek Indonesia. Nah, kita pengen lihat saham PT apa gitu kan. Nah, kita masukkan ke kode atau nama perusahaan. Seumpama kita pengen lihat laporan keuangannya ERA pun gitu kan. ERA. Ketik kode sahamnya, tahun kapan, mau triwulan 1, 2, 3 atau tahunan. Tapi secara umum itu yang kita pakai adalah yang tahunan. Oke, cari. Muncul di sini ERA Jaya Swasembada. Nah, laporan keuangannya yang mana? Yang ini laporan keuangan tahunan. Kita klik. Ini kalau di komputer harusnya langsung ke download ya, bisa di download. Nah, laporan keuangan itu pasti dirilis oleh perusahaan, diberikan ke BI untuk dirilis ke masyarakat. Kalau untuk laporan keuangan sendiri, kebetulan kerjaku juga sebagai auditor eksternal. Jadi ini laporan keuangan seperti ini aku yang bikin. Nanti di-ACC oleh partnerku, di-ACC oleh klien, baru diberikan ke BI untuk diupload ini. Jadi insya Allah kalau untuk penjelasan laporan keuangan aku paham lah. Jadi nanti kalau ada yang masih bingung atau apa segala macam, tanyain aja di grup, kita diskusi di situ. Nah, laporan keuangan perusahaan itu pasti urut seperti ini. Yang pertama ada judul, lalu laporan atau surat pernyataan direksi dari kliennya, ini dari eranya, lalu ada daftar isi. Nah, kalau yang ini adalah auditor eksternal, laporan opini auditor eksternal. Kalau ini kan EY, Ernst & Young, yang paling terkenal itu Big Four. Yang pertama Ernst & Young, PwC, Deloitte, sama KPMG. Yang perlu dilihat yang mana? Nah, di laporan keuangan itu, ini, menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasi yang terlampir menyajikan secara wajar. Nah, berarti opininya adalah wajar. Jadi laporan keuangan ini sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang benar. Tapi kalau disclaimer tidak menyatakan pendapat, itu berarti ada sesuatu yang salah di dalam laporan keuangan ini atau di laporan keuangan internal mereka. Lalu ada juga yang opininya tidak wajar, berarti di laporan keuangan ini ada masalah, sehingga auditor eksternal tidak berani memberikan opini bahwa laporan keuangan ini disusun secara wajar. Berarti kalau laporan keuangan ini wajar, berarti secara akuntansi internal mereka itu udah bagus, udah kompeten lah. Jadi tidak ada fraud atau segala macamnya. Nah, inti dari laporan keuangan itu adalah bukan rumusnya ya, apa ya? Intinya intinya aset atau harta sama dengan utang ditambah modal. Jadi aset kita itu gabungan dari utang kita dan modal kita sendiri. Kalau modal kita sendiri sudah jelas menjadi aset kita. Kenapa utang menjadi aset? Ya kan kita utang, mau utang apapun itu, mau utang uang atau utang barang, itu kan masuk ke aset kita, uangnya atau barangnya. Jadi aset sama dengan utang ditambah modal. Nah, nanti di laporan keuangan, inti dari laporan keuangan itu sebenarnya adalah di angka-angka yang namanya laporan posisi
keuangan. Nah, di laporan posisi keuangan ini nanti dibagi menjadi seperti ini aset lancar, tidak lancar, terjumlah. Nah, bawahnya nanti pasti urut seperti ini. Utang, nanti utang lancar dan utang tidak lancar. Ini dijumlah. Lalu di sini ada modal. Modal yang diberikan oleh shareholdersnya atau pemegang sahamnya itu berapa? Jumlah sini. Nah, lalu yang perlu diperhatikan itu ada saldo laba atau retained earning bahasa Inggrisnya. Saldo laba ini apa? Nah, saldo laba ini adalah laba setiap tahun yang ditutup setiap tahunnya. Nah, masuknya dari laba rugi masuk ke saldo sini. Saldo laba. Kalau saldo labanya positif, berarti itu bagus. Berarti labanya menggulung terus dari tahun ke tahun. Tapi kalau saldo labanya minus, itu berarti ada defisit modal perusahaan. Nah, nanti total ini ditambah total ini sama ini ditambah ini, jadinya sini. Jadi ini sama dengan ini. Jumlahnya akan sama, seperti itu. Coba kita langsung lihat sini. Aset lancar, aset tidak lancar. Dijumlah total asetnya 11 miliar. Nah, yang perlu kita lihat ini 11 miliar apa? Di atas harus kita lihat disajikan dalam ribuan rupiah. Berarti dikali 1000. Berarti asetnya ada 11 triliun. Nah, di bawahnya itu liabilitas. Liabilitas itu adalah utang. Ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang. Di total sebesar 4 triliun. Nah, di bawahnya ada modal nih. Yang disetor oleh pemegang saham itu 1,5 triliun. Nah, ini ada saldo laba kan? Ini saldo laba. Saldo labanya sebesar 11 miliar dan 3 triliun. Nih. 11 miliar dan 3 triliun. Jangan lupa ini dalam ribuan rupiah. Nah, totalnya adalah 6 triliun. Lalu ditotal lah, total liabilitas dan ekuitas menjadi 11,3 triliun sama dengan total asetnya 11,3 triliun. Intinya dari laporan keuangan yang perlu kita lihat itu sebenarnya cuman 2 sih. Itu laporan posisi keuangan. Ini namanya laporan posisi keuangan yang isinya aset, utang, sama modal. Pasti urutannya sama seperti ini. Beberapa lembar ini sampai ekuitas, aset sampai ekuitas. Lalu yang kedua yang perlu diperhatikan adalah laporan laba rugi perusahaan atau P&L, profit and loss. Nah, kita lihat penjualannya berapa sih gitu kan. Penjualannya sebesar 43 triliun. Jangan lupa ini ribuan rupiah, jadi 43 triliun. Beban pokoknya berapa? Beban pokoknya 38 triliun. Jadi laba kotornya sebesar 4 triliun. Jadi intinya laba perusahaan ini adalah 1,1 triliun laba tahun berjalan. Nah, ini ada laba penghasilan komprehensif lainnya. Ini tidak terlalu signifikan. Nah, totalnya tetap jadi 1,1 triliun untuk laba era Jayapon tahun 2021. Nah, kalau untuk laporan posisi keuangan yang isinya aset, utang, modal ini menggulung setiap tahunnya. Tapi kalau untuk P&L, profit and loss, laba ruginya, itu setiap tahun akhir buku akan dinolkan. Nah, yang dinolkan ini, terus labanya tadi kemana? Larinya ke saldo laba ini. Makanya ini semua menggulung, P&L-nya akan diperbaharui mulai nol lagi setiap awal pembukuan dan akan ditutup setiap akhir pembukuan, seperti itu.
Nah, gak usah pusing-pusing sebenarnya untuk aset segala macam itu ada di aplikasi RTI. Coba kita ketik era. Bisa kita lihat ini di financialnya. Income statement itu laba ruginya. Bisa kita lihat berapa sih tingkat kenaikannya, berapa persen. Ini annualnya naik dari 2017, 18 naik, 19 turun, segala macamnya. Nah, untuk aset-asetnya bisa kita lihat di sini. Salesnya 43 triliun. Asetnya 11,3 triliun. Ini ada summary-nya. Nah, kalau pengen rinciannya, kalau kalian pengen melihat apa sih sebenarnya isi laporan keuangannya, apa sih yang membuat tahun ini rugi atau tahun ini laba besar. Cara lihatnya gimana? Kalau ini ada laporan posisi keuangan, urut pasti. Laporan posisi keuangan, P&L, terus ini rincian perubahan ekuitas atau perubahan modal perusahaan. Ini nggak usah dilihat. Lalu ada arus kas keluar masuk. Nah, inti dari laporan keuangan sebenarnya itu sampai sini, arus kas. Tapi bawahnya ini apa? Ini namanya notes 4. Notes 4 itu rincian dari angka-angka di atas ini. Seumpama kita mau lihat nih, mana ya? Oh, ini kok ada utang pembiayaan konsumen yang tahun sebelumnya kosong. Kita lihat rincian di mana nih? Di notes 13. Di notes 13, kita langsung scroll ke bawah notes 13. Ini masih 2. Sebenarnya notes 1 itu secara umum menjabarkan perusahaannya apa, direksinya bagaimana. Notes 2 itu tentang kebijakan akuntansi, dan notes 3 juga kurang lebih tentang kebijakan akuntansi juga, jadi tidak perlu terlalu diperhatikan lah. Kita coba langsung ke notes 13. Ini notes 6, notes 13. Oh, notes 13 ternyata ini rinciannya. Kalian lihat seperti ini. Ini notes 13, ini deskripsinya. Nah, kalau kalian pengen lihat yang lain, caranya juga sama seperti itu. Jadi kalian lihat di laporan posisi keuangannya, di P&L-nya. Kalau ada yang mencurigakan, kalian lihat itu rincian di notes berapa, langsung kalian scroll ke bawah.